Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sawfa nastamiru firasatana fi kitab Imam Al-Ghazali ayhal walad. Safah kam? Ashraf wala kam? Hmm. Indana 11. Paskul jabaan. Baik, kita lanjut pelajaran yang kemarin yang sebelumnya. Ayyuhal walad wahai anak ba'du masailika min hadzal qabil wa ammal ba'du alladhi yastaqimu lahul jawabu faqad dzakarnahu fi Ihya Ulumuddin wahai. Jadi persoalan yang sedang Anda hadapi wahai santri, wahai bocah anak, itu seperti yang kemarin saya sampaikan itu. Kemarin itu apa? Terkait bahwasanya ilmu ini yang sedang kita pelajari ini adalah ilmu dzauq, ilmu rasa. Jadi hanya orang yang terjun langsung, yang merasakan langsung, yang mengetahui. Adapun sekedar teori di dalam buku ataupun ucapan itu tidak cukup, karena harus praktek langsung. Namun secara detail-detailnya sudah diterangkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa nadhkuru hahuna nubadan minhu. Di sini kita sampaikan ya ringkasannya lah. Wa nusiru ilahi fanaqul, kita sampaikan dengan mengatakan bahwa qad wajaba 'ala saliki arba'atu umurin. Bagi seorang salik itu harus diketahui 4 hal. Salik itu apa? Salik itu orang yang sedang berjalan menuju dunia tasawuf. Makanya kalau ini ada kitab nih punya Ibnu Qayyim. Sebentar. Pas banget nih. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nih punya buku namanya Madarijus Salikin. Madarijus Salikin, salik. Jadi jalannya orang-orang yang sedang salik itu tempatnya. Madarij salik. Ibnu Qayyim punya buku tasawuf. Ibnu Taimiyah juga punya buku tasawuf. Kalau di Majmu' Fatawa di jilid 11 khusus bahas tentang tasawuf. Dia juga punya buku judulnya Al-Ahwal wal Maqamat. Ibnu Taimiyah punya buku juga syarah dari buku Imam Junaid. Karena Imam Junaid ini Hambali, Ibnu Taimiyah Hambali, jadi cocok lah. Dan Imam Junaid ini termasuk sufinya itu harus berpegang pada Quran Sunnah saja. Dan Ibnu Taimiyah termasuk ulama yang memang di dalam manhajnya itu harus ada landasan Quran Sunnah. Jadi klop. Maka Ibnu Taimiyah ini termasuk ulama yang fans lah dengan pemikiran-pemikiran Imam Junaid Al-Baghdadi. Makanya kadang orang ada yang ilfil dulu dengan tasawuf, ada orang yang ngerasa cengah dulu, nggak suka udah dengan tasawuf. Padahal belum tahu tasawuf itu apa, itu baru dengar doang dulu. Jadi tasawuf itu mikirnya seperti yang disampaikan Ghazali kemarin itu, satahat, sekedar keraknya saja cuma illallah, la illallah gitu Tuhan. Padahal bukan itu, tasawuf itu bukan itu. Tasawuf itu kata Ghazali itu ilmu rasa, ilmu hati, ilmu batin. Nah, karena dia terbiasa ngeliat tasawuf ya seperti itu, langsung tasawuf bid'ah sesat, jangan belajar tasawuf. Ya nggak seperti itu. Sama kita dengan sambal, wah sambal bikin mencret, jangan makan sambal. Ya belum tentu siapa dulu yang makan. Nah, makanya satu piring sendiri ya, nggak bagi-bagi ya, mencret. Coba piring bareng-bareng sedikit-sedikit kan, enak. Nah ini jadi ilmu rasa yang namanya tasawuf itu bukan satahat, bukan yang simbol-simbol doang, itu bukan pakai apa sorbannya yang panjang gede, jubahnya besar, tasbihnya itu yang bisa dikalungkan gedenya minta ampun. Allah, Allah, sambil jalan. Nah, ya bukan itu satahat kata Ghazali, itu hanya simbol saja itu. Tapi intinya bukan itu tasawuf, itu ilmu hati. Bagaimana kita memanajemen hati, bagaimana kita bisa interaksi sama Allah dan baik, dengan manusia dan baik, bisa menjalankan perintah Allah dan baik. Makanya kasih rambu-rambu oleh Imam Ghazali. Apa itu? Al-amru al-awalu i'tiqadun sahihun la yakunu fi bid'atun. Keyakinan yang benar yang tidak ada bid'ahnya. Kalau sudah ada kaitan dengan bid'ah yang enggak diterima sama Al-Ghazali. Ini sebenarnya sama dengan yang disampaikan oleh Imam Junaid. Imam Junaid pun sama mengatakan bahwa tasawuf yang benar itu harus berlandaskan Quran Sunnah. Kalau bukan berlandaskan Quran Sunnah, namanya bukan dari tarikatku, kata Imam Junaid. Bukan di golonganku. Saya banyak tuh punya karya Imam Junaid. Imam Junaid Al-Baghdadi, Al-Halaj pun saya punya, Ibnu Arabi pun saya punya. Bahkan saya itu tasawuf, pas banget nih. Siapa ini? Ini kalau Badri ini.
Ada Abdul Qadir Al-Jilani, Futuhul Ghaib. Ini tasawufnya Syekh Abdul Qadir. Kapan-kapan kita belajar ini lah, biar tahu. Ini buku sangat terkenal ini. Ya, jadi harus ada keyakinan yang benar, yang tidak ada bid'ah. Bid'ah itu apa? Membuat hal-hal baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Rasul nggak pernah memberikan teladan. Nah, kita buat hal baru itu. Contoh umpamanya, saking kalau dalam sufi kan ada syekh tarikatnya, misalnya kan ada misalnya gurunya lah, ada kiainya umpamanya kan. Dan kita pasang foto besar-besar foto kiai kita itu tarikatnya. Kalau ketemu masuk rumah itu ke fotonya dulu hormat. Assalamualaikum syekh. Nah, sujud umpamanya. Sujud sama foto, saking hormatnya. Enggak boleh itu. Nggak diperkenankan. Maka di Muhammadiyah dulu itu memasang foto Kiai Ahmad Dahlan itu nggak boleh. Khawatir nanti hati datang Syekh Ahmad Dahlan. Allah. Itu sumpah sungkem. Nah, nggak boleh dulu. Nah, sekarang boleh lihat Kiai Ahmad Dahlan itu ada fotonya udah sama aja kan. Jalan aja kan itu kan. Jadi nggak ada bedanya kan, cuma gambar. Jadi, dulu pernah nggak boleh, sekarang boleh. Nah, itu karena itu khawatir keyakinan bid'ah, perbuatan yang terlalu berlebihan. Sampai tasbihnya gedenya segede pohon segede buah pir kan. Subhanallah. Kalungkan ada di Mesir dijual, subhanallah. Jadi itu kan aslinya itu kan yang khusyuk, yang biasa aja lah. Mau pakai tasbih silakan, subhanallah, subhanallah. Nggak usah kayak yang gedenya minta ampun sampai gini. Buat ngapain juga gitu kan. Ya meskipun kalau dikatakan boleh ya, selama niatnya baik ya boleh-boleh saja. Tapi itu syatahat kata Ghazali, itu simbol-simbol doang, nggak penting gitu. Yang penting itu hatinya. Ya, nah sampai karena kita berkeyakinan dan tasawuf, kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah, kita ke makamnya syekhnya, kiainya, di makamnya sujud-sujud, oh syekh sampai sujud-sujud. Pecinya itu kosok-kosok kan. Ya, madad ya syekh. Madad apa? Tolong saya, sampai digosok-gosokkan pecinya. Setelah pulang simpan ditaruh di peti ini. Saya kemarin ke makamnya Syekh ini, ya. Syekh Abdul Qadir di Baghdad. Ini pecinya saya taruh di tempat rapi banget, kasih parfum karena pernah digosok-gosokkan kan, buat tawasulan. Ya berlebihan lah itu. Rasul nggak pernah ngajarin seperti itu. Ghazali pun nggak ada situ. Jadi itu nggak tahu ajaran dari siapa gitu. Sampai berlebihan seperti itu. Ada ya ada. Kalau di depan di Al-Azhar itu, depan Azhar itu ada namanya makam Husain. Itu di makamnya Husain itu ramai sekali, madad ya Husain. Pakai apa? Tasbih ada diusuk-usuk. Di pintunya itu, pintu ke makamnya itu usuk-usuk. Nanti disimpan minyak wanginya, usuk-usuk. Ya berlebihan lah, hulu namanya itu, berlebihan. Jadi tidak seperti yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun tawasul itu dalam batas-batas normal boleh, tetapi kalau udah berlebihan ya berbahaya. Kalau terlalu berlebihan, kadang jadi mengkultuskan para imam kita yang sudah meninggal, yang mestinya ya sekadarnya, bukan kemudian sampai hulu seperti itu. Dan Ghazali selalu mengingatkan, bukan syahtahat, tetapi inti hati. Tasawuf itu hati, manajemen kolbu, bukan hal yang seperti itu. Jadi kalau kita belajar tasawuf Ghazali ya lurus-lurus saja sebenarnya. Wa tsani taubatun nasuhun la yurja'u ba'da ila zallati. Taubat nasuha yang enggak kembali lagi. Dan nasuha itu kalau kita salah, kemudian kita, ya Allah saya salah, jangan kembali lagi. Jadi contoh tobat yang bukan nasuha itu tobat sambal itu. Soal sambal itu orang kepedesan, tobat saya nggak makan sambal lagi dah. Besok mencret, nggak mau makan sambal lagi. Seminggu udah sembuh, lihat sambal, asik dimakan lagi, itu sambal. Jadi kayak gitu. Jadi orang tobat tuh nggak kayak gitu, bukan model tobat sambal. Tapi kalau udah tobat nggak mau, ya udah nggak mau lagi dah. Karena itu perbuatan yang buruk. Jadi kerjaannya memangnya dia itu ngunjing orang. Kalau lihat tadi, itu ngantuan. Setiap lihat tadi, ngantuan bisa itu. Nah, mamanya kan. Nah, itu besok kalau ternyata itu salah ya, nggak boleh yang ngunjing orangnya. Kelihatannya apa? Subhanallah, masya Allah. Bocahnya mudah-mudahan saya bisa seperti dia ya. Rajinnya, gitu kan.
Sudah kayak yang disebut lagi. Nah ini tobat nasuhan namanya. Wa tsalitsu istirdaul khusumi hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun. Pokoknya kalau kita berbuat sama seorang itu kita minta maaf, mohon maaf, mohon maaf. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti di akhirat itu karena kita itu bermusuhan sama seseorang itu menjadi masalah nanti di akhirat. Hak-hak kita bisa diambil sama dia kalau kita ini apa namanya kita punya hak. Bisa apa dia punya hak dari kita. Ini persoalan. Maka kita harus meminta ridho, minta restu, minta maaf. Makanya kalau ada orang di Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, nggak ada masalah. Karena memang saling maaf-maafkan itu memang dianjurkan sebelum 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 puasa mohon maaf lahir batin silakan. Wah itu bid'ah nggak ada dalilnya minta maaf hanya lebaran. Ya nggak gitu. Maksudnya itu setiap saat ya kita harus saling minta maaf, memaafkan. Tapi mau dikhususkan Ramadan atau lebaran maaf juga nggak ada masalah juga. Yang jelas kan banyak dalil yang memerintahkan kita untuk meminta maaf atau memberikan maaf kepada orang lain kan itu. Dalil umum itu sudah cukuplah untuk dijadikan sebagai sandaran kita untuk saling memaafkan. Fa'fu, kata Allah kan fa'fu, maka maafkanlah. Jadi kita maafkan itu dalilnya jelas sama Al-Quran. Tidak kemudian dibid'ahkan. Meminta maaf kok dibid'ahkan kan repot. Wa rabi'u tahsilu ilmi syariati qadra ma tu'addi bihi awamirallahi ta'ala. Ini yang namanya ilmu wajib fardu ain. Kita harus tahu ilmu fardu ain, ilmu syariah sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Kalau dalam Ihya diterangkan, dalam Ihya di bab ilmu itu dan ada namanya ilmu wajib ain, ada ilmu wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain itu wajib yang sesuai yang memang kebutuhan kita. Salat, seorang muslim wajib tahu salat, puasa, wajib tahu puasa. Seorang muslim nggak tahu puasa, nggak tahu salat, ya dosa gitu. Tahu zakat sesuai dengan kemampuan. Petani ya cukup tahu zakat, kewajiban zakat seorang petani. Nggak usah detail-detail yang zakat peternak, dia nggak punya ternak, ngapain juga kan. Tapi kalau peternak ya harus tahu wajibnya zakat itu berapa. Jangan sampai nanti dia sudah wajib zakat, dia nggak zakat. Gitu. Dosa makanya nanti. Petani harus tahu, jangan sampai sudah sampai nisab, panen sudah di atas 650 sekian kilo bersih, ternyata nggak zakat, ya kan? Karena nisab biji-bijian kan segitu kan, kisaran 650-an sekian kilo, 63 atau 53 atau berapa itu. Nah, itu harus kita tahu itu. Kalau enggak nanti dia panen jagung banyak, panen biji-bijian banyak, panen kurma banyak, panen apa, buah-buahan banyak, sayur banyak, dia nggak zakat. Nah, bahaya nanti. Karena setiap harta yang kita miliki, yang kita dapat itu ada hak orang miskin. Yang makanya harus kita keluarkan. Kalau kita nggak zakat, ya artinya kita makan haknya orang miskin. Nanti di akhirat akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang miskin yang ada di sekitar kita akan mendatangi kita, mana hak saya yang dulu di dunia itu? Bingung kita kan? Di akhirat enggak ada apa-apa selain dosa kita ataupun pahala kita. Akhirnya pahala kita yang diambil sama dia kan? Dosa kita yang diambil. Atau harta yang kita tumbuk itu berubah menjadi setrika. Akan menyetrika. Al-yawma apa saya mengatakan itu. Jadikan setrika untuk menyetrika punggung saya di akhirat. Tasir ilmu qatar ma ta'ati bi amiral ta'ala. Tsumma minal ulum akhra ma taqulu bil najah. Juga ilmu lain yang kira-kira bisa membuat kita sukses lah, sukses dunia dan sukses akhirat. Ya kalau ingin sukses pertanian bukan hanya tahu tentang pertanian, zakat pertanian saja bukan, tapi tahu nanam yang baik itu gimana sih? Ya bisa panen. Jangan sampai nanam ingin bertani kan apa namanya syarif, nanam apa namanya nanam cabai kan ke tanah tapi mau digantungin satu ini nanam menjemur itu kan cabai menjemur cabai pohonnya digantungin mau ngapain Rip? Lagi nanam cabai itu mana cabai kok digantungin gitu kan itu kan nggak tahu ilmunya itu kan makanya harus tahu juga ilmu yang kira-kira bermanfaat bagi kita. Yang dagang sudah tahu dagang ilmunya sekian, dagang belanjanya modalnya 10.000, jualnya 2.000 ya pasti rugi. Nah, karena ada ilmu manajemen perdagangan. Ini yang namanya Abdurrahman bin Auf itu kalau berdagang mesti untung. Utsman bin Affan kalau dagang ya selalu untung gitu. Karena ada ilmu perdagangan yang dia ketahui. Hukiya Anas siapa nih? Asy-Syibliyah radhiyallahu anhu khadama arba'ami'ati ustadin wa qala ada namanya santri namanya Asy-Syibli. Ini dia sudah berkhidmah kepada gurunya, 400 guru. Dia mengatakan begini, qara'tu arba'ata alafi hadisin. Saya sudah baca 4.000 hadis.
Tumaktartu minha hadisan wahidan. Kemudian dari 4.000 hadis ini dia milih satu hadis saja. Wa amiltu bihi. Tapi satu hadis itu diamalkan. Wa khalaitu ma siwahu. Jadi 4.000 hadis dia cuma mengambil satu hadis diamalkan, 3.999 hadis dia kesampingkan. Li'anni ta'amaltuhu fawajatu khalasi wa najati. Karena saya melihat di satu hadis itu ternyata di situ ya kebutuhan saya ada di situ. Yang bisa saya sukses itu di hadis itu. Maka yang lain saya tinggal. Wa kana ilmul awalin wal akhirin kuhlumung darijan fihi. Fakta faitu bihi. Karena saya lihat bahwasanya ilmunya para ulama dulu sampai sekarang tuh ya intinya di satu hadis itu. Makanya saya ambil satu hadis saya amalkan. Apa sih hadisnya itu? Wa dzalika anna Rasulullah SAW qala li ba'da sabi, karena Rasulullah SAW berkata kepada sebagian sahabatnya, apa kata Rasul? I'mal li dunyaka bi qadri muqamika fiha. Kamu itu kerja untuk dunia itu secukupnya kamu bisa hidup di dunia lah. Kaya boleh, kaya raya itu biar, tapi bukan untuk kaya, tapi agar kita bisa membantu banyak orang, biar bisa bersedekah, bisa berwakaf, kan tabungan akhirat. Jadi meskipun kaya itu, tapi tujuannya bukan kekayaan itu sendiri. Tujuannya itu bagaimana supaya kekayaan itu bisa mengantarkan kita ke surga. Bangun pesantren, bantu masjid, kan? Triliunan dunia, nggak apa-apa. Tapi kalau himmahnya tujuan utama itu dunia, ya nggak akan cukup manusia itu. Andai pun manusia itu dikasih satu gunung emas, pasti akan minta lagi, kasih dong satu gunung emas lagi, nggak akan cukup. Minta lagi, nggak akan cukup. Karena yang namanya sifat manusia itu tamak. Sampai baru cukup kapan? Sampai kita makan tanah, mati kan? Kan wa yalikulu mazadil jam'a malahu wa anna yahsabu anna malahu akhladah kala yumbadanna fil khutamah wa mu'adraku narullah muqadda ala tattalu ala al-bidah innaha alaihi mustafi'a madim mumaddadah. Waidul, celaka kita jangan numpuk-numpuk harta itu, enggak akan kenyang numpuk harta selamanya. Sampai kemudian kita makan makan tanah, kita mati, kita masuk neraka baru berasa ternyata enggak ada manfaatnya. Ustaz udah nyampe ya? Oke. Batas atau kaik wa taktafi. Wa mali akhiratika biqadri baqaika fiha. Tapi kalau untuk akhirat semampu sebisa mungkin kita beramal, kita berkhidmah untuk akhirat. Jadi tanpa henti kalau untuk akhirat. Kalau dunia ya skupnya, tapi untuk akhirat wa manillahi biqadri hajatika ilaihi. Selebihnya wa malillahi biqadri, kita beribadah ke Allah semampu kita, sedapat kita. Jadi untuk akhirat, untuk Allah itu semampu. Kalau untuk Allah itu namanya gini, sholat nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa tidur gitu. Semampu kita. Wa amalinari biqadri sabrika 'alaiha. Boleh ngamal berbuat ahli neraka masa boleh. Dengan syarat apa? Kalau kamu sanggup menghadapi siksa neraka. Siapa yang sanggup menghadapi siksa neraka? Enggak ada. Kita kena api sedikit aja, aduh panas. Baru kena sedikit tuh. Itu udah. Akhirat itu siksanya berlipat-lipat. Adzabun alimun. Alim itu artinya apa? Bukan alimun, bukan. Kalau alimun itu sakit saja, alimun itu sangat sakit. Jadi itu namanya sighah mubalaghah. Ala wazni fa'ilun. Jadi kalau maunya kayak rahimun. Kalau rahmun itu sayang, rahimun sangat sayang sekali. Jadi ala wazni fa'ilun. Alimun, kalau alimun itu pandai, kalau alimun sangat pandai. Jadi adzabun alim, adab yang sangat pedih, luar biasa. Dan masanya sangat panjang. Sehari aja khamsina alfasanah mimma ta'udun. 50 tahun di dunia seperti yang kamu hitung. Satu hari 50.000 khamsina alfasanatin. 50 di akhirat. Maka akan sabar. Maka sekiranya ada yang hendak maksiat, silakan aja maksiat. Kalau sabar, kalau bisa tahan dengan siksa neraka. Tapi kalau nggak tahan siksa neraka, jangan sekali-kali. Maka Abu Nas mengatakan apa? Ilahi lastu lil firdausi a'la, kan? Ilahi lastu lil firdausi a'la
ولا أقوى على نار الجحيم. Tuh, saya pengen masuk neraka, masuk surga tapi kok nggak layak, saya ibadah saya kayak gini. Pagi bangun pagi aja orang udah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Wah, udah komat subuh kayak gini kok pengen masuk surga kan gitu kan. Tapi kalau masuk neraka nggak kuat. Nah, makanya kita minta rahmat Allah, ya Allah kasihkan rahmat kepadaku. Ibadahnya kayak gini tapi pengen masuk surga kan. Nah, kita itulah maka kita harus. Tapi kata Imam Ghazali harus usaha. Ke surga itu kan karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu bisa didapat melalui taat kepada Allah. Kalau orang nggak taat ya nggak akan dapat rahmat. Tapi dengan taat itu menjadi sarana kita untuk mendapat rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wa'malina bi qadri sabrika. Ada lagi yang syair bin Nasr. Ala jai. Oh, terus lanjut. Ada lagi sebenarnya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya apa namanya ada dendriman Allah. Gimana sih awalnya itu? Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dhanbin azimi. Nah, kalau bahasa Jawa ada lagi itu. Dosa kula, dosa saya itu bagaikan hidungan debu, hidungan pasir, maka ampunkanlah wahai Tuhanku karena saking banyaknya dosa saya itu. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Nasta'in insyaallah dan masalah yang inilah.